Selamat siang, kembali lagi bersama saya Rizka Haryanja, RH, di Hukum ID Channel. Bersama saya saat ini, mami saya yang cantik, dia nggak mau dibilang muda, tapi saya yang selalu bilang dia muda, 55 ya, Mi? 60. Oh, 60, nggak 55. Itu karena sudah pakai makeup jadi 54. Ini nanti beliau yang akan memperkenalkan siapa beliau supaya teman-teman penasaran kan, yang mami saya yang cantik ini bisa diperkenalkan nih. Selamat siang para penggemar Hukum dari ID. rumah ini. Saya Ibu Kori Prabowo Sanggar, yang dimana sebenarnya yang menciptakan mesin ini adalah suami ya, Pak Prabowo. Pak Prabowo, mantan pacar. Jadi mau tidak mau saya mengikuti apa arul yang diterapkan oleh suami. Kebetulan basicnya memang kita ada mirip-mirip. Basic suami adalah teknik metalurgi dan saya sendiri adalah mesin. Jadi di situ kita berkolaborasi untuk mewujudkan mesin insenerator yang ada di belakang ini. Dan supaya teman-teman tahu, mami sama papi ini klop ya. Yang satu papi berpikir bagaimana menciptakan, terus ini mami eksekutor. Karena cantik-cantik begini, turun di lapangan pasang ini yang gede-gede gini. Nanti kita teman-teman bisa lihat, mami kirim fotonya ya. Sampai naik di apa tuh, Mi? Keren ya? Dia kerennya. Gak takut loh. Ya, sudah biasa. Sudah biasa. Dan itu jadi passion saya sampai detik ini gitu. Jadi saya ingin juga mengajak siapapun yang muda-muda, jangan gengsi lah melirik sampah ini. Jangan merasa sampah ini menjadi satu momok ya, atau jadi satu, padahal tidak. Sampah ini membuat saya hidup cukup, bahkan bisa liburan ke Eropa bolak-balik 7 kali dalam 1 tahun. Tidak juga. Nggak cukup. Tapi paling tidak maksudnya cukup dan kita bisa berbagi dengan yang lain. Itu saja sih. Nih, ini mesin kan spektakuler ya. Tadi teman-teman saya sudah melihat, kami Hukum ID melihat bagaimana proses mulai dari sampah datang, dan dalam waktu nggak sampai lama. 1 jam hilang semua. Nanti teman-teman lihat ya, mulai dari tadi numpuk sampah sampai sekarang 1 lembar tisu pun nggak ada di situ, udah lenyap. Nah, nih apa? Mungkin mami tahu konsepnya papi. Mungkin papi lagi istirahat, nggak bisa sama dengan kita. Apa konsepnya papi menciptakan mesin yang spektakuler ini? Ya itu proses panjang ya. Sebelum kita main di pembakaran sampah, kita main sampah juga, tapi kita main di peleburan logam, khususnya aluminium. Begini juga mesinnya? Ya sama. Jadi akan lebih bergeser sedikit di smelter gitu. Jadi Pak Prabowo ini memang dia menciptakan smelter juga, menciptakan insenerator juga, tetapi memang awalnya kita di peleburan logam, yang khususnya aluminium, yang akhirnya muaranya bisa bikin ingot, dan dari ingot itu dilebur lagi bisa untuk velg racing, blok mesin, piston, dan yang lain-lain gitu. Nah, berangkat kita sudah capek, akhirnya kita merubah bisnis kita untuk membuat insenerator. Tentunya nggak jauh dari bisnis yang pertama. Gitu. Nih, sampah itu kan persoalan tanpa akhir. Yang selama ini pemerintah, karena pemerintah sebagai pemegang pemangku kepentingan, kebijakan, itu nggak punya solusinya selama ini, ya kan? Jadi sampai di Bantar Gebang tuh menggunung, sampai bahkan bisa jadi tsunami sampah waktu itu. Terus di kota-kota lain juga, karena setiap hari manusia itu memproduksi sampah, apalagi per kakak. Nah, bagaimana mami melihat
kegunaan dari mesin ini untuk meniadakan. Kita katakan langsung bukan mengeliminir ya teman-teman. Kalau mengeliminir masih ada, ini nggak ada. Kecuali yang diambil sama pemulung ya, dipilih-pilih. Betul, dipilah sama pemulung. Ya awalnya sih begini, kita dari sebelum di logam itu tetap sampah ya. Tapi kalau ini lebih melihat sampah domestik, sampah yang dihasilkan oleh manusia ternyata lebih signifikan ya. Dan lebih banyak. Kenapa? Lebih banyak karena dengan bertambahnya populasi manusia tentunya sampahnya juga bertambah. Dan kalau saya lihat pemerintah kita ini untuk mengelola sampah, kita tahu di mana-mana banyak yang pintar ya untuk mereduksi sampah ini. Tetapi ternyata sampah itu hanya dikumpulkan di TPS, terus dipindahkan di TPA. Dikelola tidak, makan jadi gunung sampah begitu. Nah, saya berpikir dengan suami, alangkah bisanya sampah itu tidak perlu lagi dibawa kemana-mana, selesai aja di sumber. Ya, sumber itu artinya seperti ini TPS, TPS, ya. Diselesaikan, sampahnya ditaruh sini, kita bikin mesinnya. Tentunya dengan izin-izin yang sudah ditentukan oleh Kemen LH tentunya itu ya. Kita patuh akan peraturan pemerintah, tidak berasap, tidak boleh bising karena ditaruh di lingkungan ya. Tidak panas karena orang berlalu lalang, bahkan saya bisa nempel pipi tadi. Iya. Kami tempelin pipinya loh. Nggak bermasalah. Ya itu sih. Ya konsepnya kita menyelesaikan sampah di sumber, memotong mata rantai TPA. Artinya sumber itu adalah di lingkungan kita setempat ya seperti ini. Jadi masyarakat bisa bawa sampahnya ke sini, tinggal buka mesinnya, lempar, dia tinggal. Saya ada beban, tiba-tiba udah hilang sampahnya. Dan ini bahan bakarnya gas ya, Mi? Awalnya kita pakai minyak tanah waktu itu perdana, terus minyak tanah hilang, ganti solar. Solar banyak airnya. Sekarang kita dapat CNG lebih murah dan penghantar daya bakarnya juga lebih bagus. Dan untuk ke atas cerobongnya lebih bersih. Ya, dan kami smokeless, tadi asap itu dikit ya, lebih banyak asap yang nge-vape daripada rokok elektronik itu daripada ini gitu. Betul. Ya. Jadi semua itu kita jalankan mengacu dari Dinas Lingkungan, terutama dari LH Pusat, bahwa kita harus ramah lingkungan. Dari itu baru kita dibekali TRL, teknologi ramah lingkungan. Dan kita TKDN kita di bawah 47%. Ya artinya kita mengikuti apa instruksi yang dari pemerintah. Itu. Nih ini kan berarti pemerintah harusnya bersyukur ya, Mi, dengan adanya alat ini, karena satu masalah yang menjadi momok ya, kita bilang momok untuk kita semua, yaitu sampah, itu terutama di pasar, di apa itu terselesaikan dengan ini satu barang mesin, gitu. Jadi nggak bertele-tele, langsung bawa sampahnya. Dan tadi saya ngobrol sama Pak Camat juga, boleh masyarakat ini kan kita ada di kecamatan apa, Mi? Merdeka ya, Kecamatan Depok. Merdeka, Depok. Jadi Depok lama ya. Saya pakai paspor masuk sini, karena dari Jakarta terus kita ke Depok. Ke Depok ya. Karena ada Mami, jadi imigrasinya takut ya, Mi. Jadi kami ada privilege karena ada Mami di sini, Mami saya. Nih tadi Pak Camat mengatakan bahwa ini adalah salah satu solusi untuk menangani masalah persampahan sampah yang di Depok, mungkin bisa kita bilang internasional. Masalahnya sampah. Betul. Nah, ada sampah kan ada nih, Mi. Sampah ini kan ada sampah kering, sampah organik, sampah basah, bahkan sampah masyarakat. Mami sama Papi nggak mau bikin mesin untuk sampah masyarakat nih. Sama masyarakat dalam pengertian koruptor masukin aja sini. Wah, itu urusannya ya. Pak Presiden kita, Pak Prabowo ya tentunya ya. Pak Prabowo, Pak Presiden. Kita cuma sedikit saja yang ambil bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ini. Artinya begini,
kita hanya ambil sampah yang orang tidak melirik di situ. Tetapi kita di situ kita melihat sampah kita ini kan campur aduk. Masyarakat kita ini masih apa ya? Kalau dibilang budayanya itu masih tidak beradab lah kalau saya bilang. Karena apa? Kalau lihat kali bawahnya buang sampah, lihat got Langsung aja lempar buang aja. sampah, dia nggak tahu bahwa itu akan berakibat banjir. Jadi merubah mindset mereka lebih susah. Tetapi yang ingin saya rubah kan mindset ASN kita yang tentunya ada di Dinas Kebersihan. Ini loh solusi yang saya berikan. Tapi kan mereka sendiri belum merasa yakin bahwa kalau mesin saya ini bisa membantu untuk menyelesaikan hari ini tugas mereka. Hari ini juga melalui Hukum ID nanti akan kita sosialisasikan bahwa mesin ini sangat berguna. Karena saya menyaksikan nggak sampai 30 menit kayaknya. Ya, 30 menit. Udah jadi abu. Dan ini bagus juga nih kalau di pengadilan nih supaya ada lawyer-lawyer nakal langsung masukin ke ini kan sampah masyarakat itu diurusin juga Mi. Ya kan bukan ranah saya itu. Oh, bukan ranah Mami ya. Bukan ranah Mami. Ranah saya sampah aja. Gitu ya. Ya. Nih apa harapan Mami sebagai anak bangsa? Karena ini teman-teman ini adalah karya anak bangsa, bukan import loh ya. Iya. Karena kalau impor nanti kayak Pak Tom Lembong, ya kan. Nah terus ada yang lain lagi karena ini Mami bikin dan dengan Papi orang Manado. Papi orang Jawa. Orang Jawa, Mami saya Manado. Orang Manado. Jadi kalau disingkat Jaman ya, Jawa Manado. Jawa Manado. Jaman. Kalau Batak Manado Batman. Batman. Gitu Mi. Nah apa harapan Mami nih untuk agar masyarakat aware sama terutama pemerintah karena pemerintah yang ayo dong masyarakat buang sampahnya ke sini supaya ini gimana Mi? Ya harapan saya tentunya memang dengan segini ini kata saya sosialisasi juga kepada Pemda terutama masyarakat seputar se-Indonesia lah yang selalu menghasilkan sampah. Tentunya dengan ada produk yang kita buat ini, tentunya itu semuanya kembali dari masyarakat karena masyarakatnya buang sampah sembarangan dan sampah kita ini campur aduk, ya tidak ada pemilahan seperti di luar negeri dari canning, plastik, kertas apa semua sudah ada. Tapi di Indonesia ini kan enggak, sampah semua kalau orang Manado bilang baku cako sudah campur aduk. Nah akhirnya di situ kita menciptakan mesin untuk membakar sampah yang campur aduk, yang tanpa dipilah lagi masuk dan jadi abu. Ya. Makanya tentunya, Mami terinspirasi namanya adalah Dodika. Dodika itu karena saya orang Manado. Dodika itu artinya tungku pembakar sampah. Kalau bahasa kerennya kan insenerator. Ya. Ala Indonesia, ala anak bangsa gitu. Jadi lebih jauh lagi sebenarnya prinsipnya Anglo. Ya di kipasnya kita ganti pakai blower gitu kan. Di atasnya ada grillnya untuk tempat pembuangan sampah. Begitu dia habis jadi abu dia turun ke bawah. Ya prinsip itu dari nenek moyang kita sebenarnya udah dari kita aplikasikan. Dan ini jadi juga seperti teknologi. Mami juga menciptakan mesin ini bisa menampung tenaga kerja juga ya. Oh ya, itu sangat. Artinya saya juga sangat berpikir keras ya untuk bahwa ini masih bisa melibatkan orang-orang yang di bawah ini untuk menghandle masalah sampah yang tidak akan pernah habis. Pagi, siang, malam pasti ada terus gitu. Dan jujur aja saya dapat rezeki dari sampah. Saya hidup dari sampah. Kalau teman-teman di depan ini kru Hukum ID dapat rezeki dari sampah masyarakat nih. Jadi mereka begitu bentuknya nih. Menyebutnya seperti itu. Tapi kalau saya biarlah mereka-mereka yang di bawah ini bisa terangkat untuk bekerja sesuai umur mereka masing-masing sampai dia bisa beregenerasi kepada anak-anak. Dan ini ada pelatihannya nggak Mi untuk operasinya? Kita ada trainingnya. Karena susah banget tuh, ada banyak tombol-tombol, pencet meledak. Biasanya itu nanti ada operatornya.
yang nanti kita training, terus helpernya juga kita training sampai dia bisa baru kita lepas. Sampai dia bisa loh. Sampai dia bisa. Kalau nggak bisa dibina, mami binasakan. Enggak. Selesai. Enggak ya? Ya, Mami enggak baik lah. loh. Nggak kayak aku. Enggak lah. Nggak kayak kakakku Nur Iya. Sialang, dia binasakan orang aja kerja. Jangan, bahwa sampah itu disikapi dengan dengan hati. Artinya kita menjalani ini benar-benar dengan hati, dengan masyarakat yang tentunya tidak di atas kita dengan seperti apa, tetapi mereka murni kok, mereka punya hati, mereka mau bekerja dengan skill yang dia punya, dengan tenaga yang dia ada. Di situ kita bisa bersama-sama. Ya, prinsip saya kebersamaan. Ya. Tanpa mereka saya juga nggak bisa apa-apa. Gitu. Dan- Saya nggak bisa kerja sendiri juga. Dan mami sama papi, apakah nggak berencana untuk kalau misalnya mami sudah menyentuh user ya, Iya. kita katakanlah user, kenapa nggak dibikin lebih scope lebih terkecil lagi ke beberapa rumah tangga supaya langsung insinerator kecil langsung dibakar Dari riset kita ya, dari Sigetin itu ini yang paling terkecil. ini yang Ada ya untuk yang patologis ya, lebih kecil dari ini. Tetapi itu kan membutuhkan izin yang AMDAL. patologis tuh medis Ya, ya. medis ya. Limbah beracun lah. Dan penanganannya juga operatornya tentunya helpernya harus pakai baju APD. Tapi kalau untuk limbah domestik enggak. Ya karena memang kita nggak ada racun. Kalaupun ada racun ya itu seperti paralon apa segala itu dihindari. Dan kita setiap 3 bulan kan berkala kan tes emisi gas buangnya dari Dinas Kebersihan juga gitu. Ya, oke. Ini mesin yang sangat bagus teman-teman. Iya. Jadi terutama pemerintah daerah Ya, itu mengatasi persoalan sampah nggak usah pusing sekarang. ya. Ini kan bupati, gubernur semuanya Iya. dipanah sama masyarakat, diserang-serang. Iya. Kalau sekarang Masalahnya perlu pusing sampah. Pak, ini udah ada solusinya. Jadi tinggal Tapi di DKI tidak dilihat nih kami. Karena apa? belum nih. Kan nanti ada gubernur Harusnya baru dengan nih. mereka, dengan euforianya yang saya selalu mengikuti di TV, bahwa dengan janji-janji yang apa segala macam, sampah yang paling lini bawah itu tidak dilihat dan tidak cuman bicaranya wah itu dengan Mami yang ini. ngomong waktu zamannya Anies Baswedan. Itu Udah ada zaman-zamannya waktu itu. jangan ya. Nggak penting, mereka masih luar negeri minded. Ya. Kalau saya ya Indonesia minded ya, memang saya lakukan untuk sampah campur Semoga aduk kami kan di sampai ke Indonesia. Pak Dasko ini, semoga Iya. sampai ke Pak Prabowo melihat mesin-mesin ini. Dan kalau seandainya pemerintah nggak juga menggunakan mesin Aware, itu kelewatan ya, lihat. nggak aware ya. Dia nggak aware. Jadi nanti Pak Prabowo dengan ketegasannya mengeluarkan perpres atau perpu atau apapun Iya. itu, kalau nggak beli insinerator sampahnya dikunyah sendiri. Kalau di Bali dibilang begini, loh kalau TPA-nya ditutup, kami bagaimana? Ya kamu harus ngurusin mesinnya di wilayah kalian masing-masing. Terus diapakan? Ditelan. Kok nggak ada sih seorang kepala daerah itu bupati atau wali kota nggak punya Mindset apa mindset gitu. apapun untuk solusi masalah sampah di daerahnya masing-masing. Dulu janjinya gimana? Tapi nggak pernah tuh sampah disentuh. Saya 2005 itu di Bandung pernah ikut nih, kayak sanitary landfill. Iya. Sanitary landfill itu kan yang lapisan Iya. tanah timbun lagi didedetin lagi tanam Iya. lagi tanah apa. Dan itu nggak efektif teman-teman, itu perlu 20 tahun. Kalau ini cuma perlu 30 menit untuk menghilangkan yang namanya sampah. Nanti kalau mindsetnya sudah baik, sudah itu baru bicara sanitary landfill yang seperti lapis legit. Ya. Tapi sekarang masih kali atau got aja dibuangin sampah, nggak bisa lihat lubang main buang Tapi aja. sampah basah bisa masuk ya, Mi? Oh masuk, sangat, Apa harus dikeringin dulu jemur? Enggak, langsung. Tolong Pak Bupati, Langsung. Pak Gubernur, sampah basah bisa nih. Kita kan ada hujan, ada panas, ya itu yang kita antisipasi semua. Masuk. Ya, jadi kalau mau diskon ke mami saya melalui saya bisa. Pak Gubernur, Pak Bupati, enggak ya. Anak-anak bisnis nggak boleh Ya. nggak boleh campur aduk. Di Mabes TNI kita udah pasang. Di Cilangkap. Ya, Cilangkap.
dari Angkatan Laut. Harusnya Mami Mabes TNI pasang di bekangnya juga. Mami pasang di Mabes Polri karena di situ banyak. Oh ya, kita nanti sudah keceplosan. pernah waktu itu di apa namanya di BNN. Tapi ya kita gitu lagi, sekali lagi kita dijolimi lagi gitu loh. Belum. Karena ini kami membantu Mami untuk bersuara lebih keras lagi. Kami Iya. teriak ini. Kalau nggak sampai juga kami teriak lagi. Ya Gitu. kan banyak sekali sampah-sampah yang tidak boleh dibuang sembarangan. Jangan sampai beredar kemana-mana karena itu ada rahasia. Ini bisa masuk di insenerator. Dan semua golongan sampah, Ya. logam, mau Apapun, apa. Kecuali narkoba pun sampah- masuk di sini. Oh iya. Dan kalau Narkoba bisa, juga masuk di sini. dan kalau bisa penggunanya juga masuk juga ke sini. Ya, Mi, supaya selesai. Itulah sampah masyarakat. Betul. Makanya kenapa saya bilang pasang di Mabes Polri karena banyak banget di sana sampah masyarakat nih. Ya. Ya, jadi Betul. salam sama Papi Mi. Ya, Nanti terima selain kasih. ini nanti kami akan terus menyuarakan Ya, ini. oke. Karena ini menurut saya dan menurut beberapa teman pejabat Iya. yang saya pernah ketemu, ini efektif, worth it. Yes. Ini worth it. Ya. Oke, Mi, Makanya salam. tidak bau karena nggak ada penumpukan. Iya, nggak bau loh. Ini serius nggak bau. Baunya dari sampah. Dari sampah kalau ditumpuk. Iya. Kalau dimusnahkan kan nggak ada Nggak seperti ada. ini. Lalat juga udah nggak ada. Oh nggak, dia nggak mau. karena ini. Dan ini juga tertata rapi tadi, nanti teman-teman bisa lihat Iya. ya, diambil Iya. tertata rapi. Ya harus dijaga. Harus tentunya nanti setelah kita serahkan kepada user, tentunya apa yang kita serahkan juga jangan sampai jadi jorok banget, makanya dipakein keramik biar Tapi Mami bisa di ini kan. Mami kasih bagaimana cara Iya, maintenance ini maintenance barang-barang. pasti, itu pasti. Ya. Karena ini saya anggap ini anak saya. Jadi kalau dia sakit ya saya harus obatin. Ya. Karena dia yang memberi saya makan, Ya. memberi saya hidup, Ya. gitu. Ya. Kami akan membantu Mami untuk mensosialisasikan Amin. insenerator. Amin. Dan nanti Mami dan Papi jangan khawatir teman-teman. Mami dan Papi akan menciptakan mesin untuk sampah masyarakat. Itu bukan janji saya. Sudah ada Oh, sudah ada. krematorium. Krematorium. Ya, Kalau ini saya sampah saja. Ya. Baik, Kita kalau Mami. bicara sama tidak akan ada habisnya. Ya. Pasti ada terus. Ya. Baik, Gitu. Mami. Baik, Mami. Terima kasih. Iya. Semoga Mami sehat selalu. Ya, amin. Ini walaupun cantik-cantik begini, saya tuh suka deg-degan ngelihatnya, tau nggak? Naik ke crane, terus waktu pasang apa Mi yang blocking itu, Iya. dia naik Pasang loh. ini. Dia naik. Udah kita sampai aduh. Saya aja empot-empotan apalagi Mami. Tapi dia Ya, naik. karena itu memang sudah pekerjaan kita hari-hari. Tapi Mami happy ya. Happy. Turun di lapangan Oh, panas-panasan. sangat. Makanya- Sangat, karena saya ingin memberikan yang terbaik. Makanya beliau 60 tapi 50 kan nampaknya kan. Mundur lagi. Karena makeup 54. Kalau nanti kalian belum lihat Mami pakai baju mau ke acara kan? 53. Jadi semakin berkurang. Karena saking awet mudanya Mami. Iya. Ya, Amin. Itu kan berkat dari Tuhan juga ya. Tuhan juga. Dan Saya berkat- diberi kekuatan. karena Mami happy, jadi Iya. makanya kerut-kerut itu mencintai pekerjaan itu kan kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau nggak kita jadi beban. ya. Dan- Kalau di rumah kita nggak berpikir lain lagi. Tapi kalau di lapangan pekerjaan kita kan dituntut tanggung jawab kita Ya. sampai di mana. Ya. Itu Baik. gambarannya. Baik, Mami. Terima kasih. Jadi, Mami semoga Mami sehat dan Papi juga Amin. sehat supaya bisa menciptakan lagi apa lagi yang untuk bangsa ini karena Yes. pemecahan sampah itu Yeah. yang tadinya no solution ini sekarang jadi ada solusi. Ya. Terima kasih. Semoga kita tetap nanti masih ada ini generasi keempat ya. Dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti mungkin ada generasi kelima. Dan semakin memperbaiki Makin, ya, ya. semakin baik ya. Makin cepat dan bisa online lagi nanti. Dengan Ya. mengikuti digitalisasi yang sekarang, Ya. semua serba instan. Dan saya menghimbau untuk lurah Pancoran ya yang banyak kiri kanan kali
itu untuk beli mesin ini. Pak Usno itu temen Oh ya gitu. teman berdebat masalah Iya. sampah. Jadi Iya. sekarang udah ada solusinya, Pak. Ada yang kecil kok. Ada yang kecil. Ada yang kecil. Nanti bisik-bisik kita, Pak. Iya. Terima kasih, Terima Mami. kasih sama-sama. Sampai jumpa, teman-teman. Bye.